Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suci. Takbire fasal wa ida asoba as-sayyidu ammatahu. Nah ini bahas masalah budak. Budak itu statusnya nantinya boleh dijual apa tidak, boleh digadekan atau tidak. Nah nanti akan dibahas dalam pembahasan pasal terakhir dari kitab takrib ini. Qaluhu wa ida asoba lan ing dalam nalikane wati ai wati ategese wati sapa asayidu sapa sayyid sing diwati amatahu ing budak wadone sayyid. Lah ngono ku mau fawadoat mongko nuli nglairake sapa amat ma ing perkara ma ing daging. Fawadoat mongko nglairake sapa amat ma ing perkara tabayana ingkang pertela bihi ing dalem apa syai'un suci-suci. Bayane min kholqi adamin saking kedadeane anak Adam. Ketika seorang sayyid yang mana punya budak perempuan, lah budak perempuan tersebut ternyata diwati atau dijima atau disetubuhi oleh sayyid. Nah, ketika sudah diwati, sudah dijima, disetubuhi tersebut, budak perempuannya ternyata melahirkan anak misalkan. Ya, melahirkan anak tersebut, maka statusnya bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Jadi artinya ngeten, sebagai seorang laki-lakiku tidak hanya halal menjima atau mensetubuhi istri, tapi juga dalam fikih itu diperbolehkan seorang laki-laki menjima atau menyetubuhi budaknya sendiri loh, budaknya sendiri, bukan budak orang lain. Nah, pembahasan budak ini zaman-zaman dulu, zaman-zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat itu masih ada. Ketika ada seorang laki-laki menjima atau menyetubuhi budaknya sendiri, budak perempuan, kemudian melahirkan anak, maka statusnya haruma, mongko haram alaihi ing atase sayyid apa bai'uha apa adul amat. Maka diharamkan bagi sayyid atau pemilik budak tersebut menjual budak perempuannya karena statusnya sudah umul walad. Jadi umul walad itu apa? Budak perempuan dijima atau disetubuhi sayyidnya sendiri kemudian melahirkan. Nah, maka status budak tersebut haram untuk dijual belikan kepada orang lain. Jadi aslinya budak itu boleh-boleh saja dijual belikan, digadekan boleh-boleh saja. Tapi ketika seorang budak perempuan tersebut adalah statusnya umul walad, maka tidak boleh dijual oleh sayyidnya. Dan tidak hanya baik saja yang diharamkan, warahnu halan gadeake amat, menggadekan seorang budak perempuan juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Statusnya sudah umul walad. Jadi ketika budak tersebut adalah budak yang mana sudah dijima, disetubuhi oleh sayyid dan melahirkan anak, maka haram menjual, haram menggadekan budak perempuan tersebut. Wahibatu halan aweh amat, juga tidak diperbolehkan menghibahkan, memberikan budak tersebut kepada orang lain. Karena apa? Status budak tersebut nantinya akan merdeka ketika sayyidnya itu meninggal. Nah inilah bedanya budak umul walad dengan budak kitabah dan budak-budak lain. Qauluhu wajaza, wajaza lan wenang lahu kedue sayyid apa tasarrufu apa mentasarrufkan oleh tasarruf mau fiha ing dalam amat. Tapi yang diperbolehkan oleh sayyid itu adalah mentasarrufkan di dalam bil istikhdami. Jadi fiha ing dalam amat bil istikhdami kelawan amrih laden. Tapi meskipun toh budak umul walad tersebut adalah haram dijual belikan, haram digadekan, haram untuk dihibahkan. Tapi kalau di istikhdam, jadi dibuat laden, dibuat khodim, itu nggak masalah. Jadi budak umul walad tersebut digunakan untuk pekerjaan rumah tangga, mencuci piring lah, mencuci pakaian lah, nggak masalah. Jadi nggak masalah. Jadi meskipun toh itu pakaiannya sayyid, dilakukan
pencucian pakaian tersebut oleh budaknya tersebut nggak masalah, karena pas statusnya umul walad nggak masalah. Walwat ilan wati atau jima, dijima lagi nggak masalah 1000 kali ya monggo nek memang kuat ku mau. Wa idza matalan ing dalam nalikane mati sapa sayyid apa sayyid, ya jawab ida atakat mongko merdeka sapa amat, merdeka min roksi malihi saking pokoke bondone sayyid. Kapan qoblat duyuni ing dalam sedurunge pira-pira utang wal wasaya lan pira-pira wasiat. Sebelum nantinya hutang-hutang dan wasiat tersebut, maka budak tersebut adalah statusnya merdeka ketika sayyidnya itu meninggal. Jadi budak umul walad yang membedakan dengan budak-budak lain. Ketika umul walad budak perempuan tersebut sudah dijima, disetubui oleh sayyidnya sendiri dan melahirkan anak, maka status budak umul walad tersebut itu otomatis merdeka ketika sayyidnya itu meninggal atau mati. Dan ini diracun ke sayyidnya, ya tetap budaknya itu merdeka. Meskipun toh nanti hukumnya membunuh orang itu haram, tapi status budak perempuan tersebut kan tetap merdeka. Lah anaknya bagaimana? Wawala dua utawi anaknya amat iku min ghairihi. Wawala dua utawi anaknya amat min ghairi saking liyane sayyid iku biman zilatia, iku kelawan ngenggoni, iku kelawan panggonane amat. Jadi meskipun toh statusnya adalah anak tersebut iku dari selain sayyid, jadi ada budak di situ hamil dari selain sayyid, jima dengan selainnya, selain sayyidnya, maka statusnya itu mengikuti budaknya. Tetap nantinya anaknya statusnya adalah budak. Waman utawi sapane wong asoba iku lamun jima sapa man amata ghairihi ing budake sakliyane man. Ketika ada orang yang mana melakukan persetubuhan dengan budaknya orang lain, ini status budak, bukan orang merdeka. Oleh jima mau asoba binikahin kelawan nikah. Jadi dengan melalui jalur pernikahan, terus melakukan jima secara halal, tapi budaknya orang lain. Umar punya budak, Zainab. Terus Zainab ini nikah dengan Zaid. Berarti Zaid kan menikahi budaknya Umar, kemudian dijima atas dasar nikah. Fawaladahu mongko nuling lairake, fawaladahu mongko nuling lairake, fawaladahu mongko utawi anak eman minha sangking amat iku mamlukun iku den miliki li sayyidia kedua sayyite amat. Maka status anak yang lahir tersebut itu statusnya budak milik sayyidnya Zainab. Berarti Umar punya budak yaitu Zainab, Zainab nikah dengan Zaid. Nah, ketika anak tersebut lahir, maka anak tetap statusnya adalah budak miliknya Umar. Wa in asobalan lamun jima sapa man ha ing amat bisyubhatin kelawan syubhat. Ketika ada seseorang yang melakukan persetubuhan dengan cara syubhat, bukan halal, syubhat. Nah, syubhat itu piye? Misalkan Zaid itu mengira bahwa Zainab itu adalah statusnya budaknya sendiri. Ternyata malah bukan Zainab. Itu adalah Fatimah, istri dari Muhammad misalkan. Jadi syubhat itu terjadi bukan karena istrinya sendiri atau budaknya sendiri. Jadi Zaid mengira bahwa itu adalah budaknya sendiri, tapi ternyata yang dijima, yang disetubui adalah istri orang lain. Lah, kok bisa begitu? Mungkin karena listrik mati. Jadi listrik mati, dia nggak mengetahui bahwa itu adalah istri orang lain. Lah, kok misalkan melahirkan bagaimana? Fawaladuhu mongko utawi anak eman minha sangking amat iku hurun merdeka. Maka statusnya anak tersebut yang lahir itu adalah merdeka. Beda dengan yang atas. Walaihi lan iku tetep kedue man. Walaihi lan iku tetep ing atase man kimatun utawi aji kerta li sayyidi maring sayyidnya. Tapi nantinya
orang yang wati syubhat dengan perempuan tersebut, maka statusnya iku bayar qimah. Jadi misalkan Zaid itu mengira bahwa perempuan yang dijima itu adalah Fatimah. Fatimah misalkan statusnya budaknya sendiri. Ternyata itu bukan Fatimah tapi budaknya Muhammad misalkan. Lah itulah wati syubhat. Lah kok bisa begitu? Mungkin karena listrik mati. Maka nenek pengen mensetubui atau jima, itu dilihat dulu itu istri sendiri atau istri orang lain. Itu budaknya sendiri atau budaknya orang lain. Itu penting sekali. Jangan sampai terjadi syubhat. Karena terjadi syubhat nanti repot. Anak ini nasabnya kemana? Statusnya merdeka atau tidak? Lah ini ketika nantinya terjadi demikian, ini kasus budak. Fawaladu minahurun, tetap nanti anak yang lahir adalah statusnya merdeka. Cuman nantinya walaihi qimatun lisayidi. Maka status orang yang wati syubhat laki-laki tersebut itu wajib membayar qimah kepada sayyid, pemilik budak yang dijima tersebut. Wa in malaka lamun miliki sapa wong al amata ing budak al mutallaqata ingkang den talak badalika ing dalam sause mengkono-mengkono wati binikah lan metenge. Lah piye ngono ki mau? Ketika statusnya adalah seseorang memiliki budak yang mana badalika setelah dia ki mau menikahi. Jadi misalkan ada Zaid menikahi Zainab. Lah, Zaid menikahi Zainab yang statusnya Zainab adalah budaknya Umar misalkan. Ketika sudah menikahi terus dijima, maka statusnya anak tersebut bagaimana nantinya? Lah, ketika sudah demikian ternyata Zainab itu ternyata dibeli oleh Zaid, alias statusnya kepemilikan budak tersebut bukan milik Umar lagi tapi milik Zaid. Berpindah tangan karena sudah dibeli oleh Zaid sendiri. Maka wati yang terjadi ketika nikah, kemudian dia statusnya Zainab itu menjadi budaknya Zaid misalkan karena dibeli tadi, maka lam tasir mengkora dadi sapa amat waladin iku walad lahu kedue walad bilwati sebab wati finikahi ing dalam nikah. Maka statusnya tidak menjadi walad, artinya Zainab tidak bisa merdeka sebab matinya Zaid tidak. Karena apa? Terjadinya wati atau persetubuhan tersebut itu dalam keadaan nikah dan statusnya Zainab itu masih milik budak Umar, bukan milik dari Zaid. Wasorot lan dadi sapa amat waladin iku walad lahu kedue walad bilwati sebab wati, tapi status wati tetap nantinya walad bukan finikah. Bisyubhati kelawan syubhat ala hadil qaula ini ngatasi salah sijine kaul loro, pendapat loro. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di situ tidak dikatakan walad bilwat ifin nikah, tapi ada yang mengatakan iya. Nah, itu beda pendapat. Itu dalam syarah wal qaulu asani la tasiru waladi lahu. Nah, itu memang ada yang mengatakan di situ tidak menjadi walad. Wa huwa ar-rajih fil madzhab, tapi ada pendapat lain yang mengatakan tidak demikian. Nah, itu perbedaan pendapat. Nah, dalam pembahasan terakhir dari kitab takrif ini, kita membahas masalah budak, perbudakan di mana statusnya adalah walad, bisa merdeka budak tersebut ketika sayyidnya meninggal. Nah, harapan dari kita sendiri, meskipun toh di zaman sekarang di Indonesia status budak sudah tidak ada. Tidak ada status budak di Indonesia karena Indonesia merdeka. Maka status budak ini kita hanya bisa belajar saja. Jadi kita hanya bisa belajar masalah budak-budak walad, budak mukatab dan lain-lain. Meskipun toh realitanya kita tidak bisa membeli atau menjual budak di Indonesia karena Indonesia itu negara merdeka. Tapi harapan kita meskipun toh tidak bisa menjual, membelikan atau menggadaikan budak, tapi harapan kita adalah mugi-mugi Allah memerdekakan kita dari neraka. Jadi pembahasan terakhir ini kan adalah budak bisa merdeka.
dengan statusnya sayyid yang meninggal. Harapan kita belajar masalah budak Ummul Walad, kita bisa merdeka dari api neraka, dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa neraka. Itu harapannya merdeka dari siksa neraka. Ya, itu seperti halnya budak, statusnya bisa merdeka nantinya dengan adanya pembahasan Ummul Walad. Nah, mugi-mugi manfaat barokah ilmu yang kita pelajari. Meskipun toh budak tidak berlaku, kita niati ngaji ini sebagai ngamal ibadah, mugi-mugi manfaat barokah sampai akhiratmu. Walhamdulillah sekabehane puji lillahi ku tetep kedue Allah, sifatnya Allah Rabbil Alamin ingkang mengerani wong alam kabeh. Dan penutup dari pembahasan kitab takrif ini adalah segala puji milik Allah yang merajai seluruh alam. Jadi artinya apa? Bahwa musonef pengarang kitab ini memulai dan mengakhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah masih diberi nikmat, mugi-mugi saged istiqomah